Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam channel kesayangan kita YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu amal dan ibadah. InsyaAllah dalam pertemuan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Keindahan yang paling tinggi dan paling indah adalah berbagi kepada sesama. Dan janganlah kita berprasangka di dalam kedudukan Allah, di dalam kajian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan sami'na wa ta'na, dan dengan kalam-kalam ilahinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang hakikat daripada Islam, ditujukan khusus kepada syahadatullah, maka dalam waktu dan kesempatan ini kita akan berma'rifatullah kepada syahadatullah. Bagaimana kita bisa mencairkan pengetahuan, memperdalam ilmu pengetahuan dengan menjalankan 4 makom ibadah kepada syahadatullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berma'rifatullah kepada syahadat insyaallah akan membuat kita lebih memahami, lebih mengetahui, lebih mendapatkan hikmatnya serta hikmah dan derajatnya. Agar apa? Agar sampai ke aras Allah apa yang kita amalkan. Kalau kemampuan pemahaman hakikat kita rendah, maka tidak akan sampai ke aras Allah apapun yang kita hajatkan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kita lihat la ilaha illallah, akan kita lihat cara pemahaman dari syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat. Bagaimana kita bisa mendapatkan dan berwawasan terhadap 4 makom ibadah Islam ini, sehingga kita bisa meninjau kodrat daripada sebuah ibadah, sebuah amalan, kalau kita sudah memiliki wawasan di sini. Ini wawasan syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Ini adalah wawasan mutlak di dalam Islam, bukan pemahaman. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, bukan pemahaman perorangan atau aliran, tetapi
syariat hakikat tarekat ma'rifat adalah makom atau jalan. Hadirin jamaah dan para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. La ilaha illa Allah. 4. Syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. 4 dia. Bagaimana kita bisa memahami ini? Kita lihat dulu. Lam alif jatuh kepada syariat. Nah, di sini kita akan meninjau 3. Pertama, dari sisi syariat atau peraturan. Yang kedua, dilihat dari sisi syariatun nabiin, yaitu hakikatnya. Yang ketiga, dilihat daripada syariatullah. Nah, ini nanti huruf la ini atau lam alif ini akan terbagi kepada 3 kodrat. Apa terbagi kepada kodrat? Kalau kita jalankan la pertama adalah lam ini berupa zahir dan batin. Lam adalah alam zahir atau dikatakan jasad. Sementara alif tersirat itu dinamakan rohani atau dikatakan alam batin. Ini adalah kodrat batin, zahir batinnya kita. Nah, ini dikatakan la, itu bagi yang syariat. Kalau syariatnya ini sudah naik ke hakikat atau dikatakan syariat tadi itu fikih atau peraturan, maka kalau la ini dinaikkan ke hakikat, maka fikih akan menjadi faqih. Faqih itu faham, pemahaman, sudah paham. Nah, itu maka dia akan naik kepada lam alifnya itu sudah berubah, bukan zahir batin lagi, tetapi sudah menjadi alam batin. Lamnya menjadi alam, sirnya alif menjadi batin. Nah, inilah alam batin. Nah, ini kalau sudah kita tahu kodratnya, hakikatnya. Nah, itu lahnya. Kalau itu dinamakan sudah syariatul nabi. Berarti apa? Kerangka-kerangka kenabian. Sudah gerakan-gerakan kerasulan. Sifat rukunnya sudah tinggi, maka rakaatnya mengikuti. Nah, ini kalau sudah syariatul nabi. Rukun menentukan rakaat. Kalau di syariat fikih, yaitu rakaat yang menentukan rukun. Nah, ini kalau masih la-nya di hakikat. Nah, bagaimana kita lihat la ini di tarekat? Nah, la ini di tarekat, maka di sini adalah syahadatullah atau dikatakan syariatullah. Apa syariatullah? Di sinilah lam pertama dinamakan aftar dan la alif dinamakan ba'dal atau tunggal. Nah, inilah berhadapanlah makom aftar yang mana menghadap kepada ba'dalnya Allah. Nah, ini kalau lam alifnya sudah jatuh kepada sifat tarekohnya. Marifat kembali kepada wujud, hanya aku yang menyembahku pada diriku sendiri. Ini lamnya akan berubah menjadi sukun dan alif akan berubah menjadi wujud. Nah, ini kalau di sisi la. Nah, itu kodrat yang akan terjadi di sisi la tadi. Begitu. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari sisi ilaha? Nah, gitu ya. Nah, kita lihat di sisi ilaha lagi. Tadi ada syariat, berarti hakikat ilaha. Nah, ilaha. Nah, ilaha ini kita tahu kalau ilaha ini sifat nyata bagi Allah. Apa yang dikatakan sifat nyata, itulah yang dikatakan hakikat. Ya, hakikat. Bagaimana kita bisa menyatakan keakuan Allah pada dia? Nah, ini hakikatnya. Jadi bagaimana kita menyatakan keakuan hakikat tadi? Diri yang hakikat itu ia adalah Allah fi batin wa Allah fi zahirun. Bagaimana dia muncul kepada sifat zahirnya. Nah, kalau zikir
hakikatnya jatuhnya kepada hu Allah. Itu yang dikatakan dengan sifat hakikat ilaha, dia muncul dan nyata. Nah, sifat nyata bagi Allah ya dari hakikat hu Allah. Nah, disinilah bagaimana kita menggeser hu Allah. La ilaha ilaha ilaha. Nah, ini dikatakan alif alif. Alif artinya i awalnya adalah tersirat dan a ilaha a, alif itu adalah tersurat atau aftar. Nah, bagaimana kita menjadikan antara tersirat maujud menjadi tersurat? Inilah ilaha sifat nyatanya. Ini yang dikatakan hakikat. Bagaimana dengan ilah? Nah, bagaimana dengan ilah? Ilah kalau di dalam pemahamannya jatuh ke tarekah. Tarekah itu adalah jalan. Nah, jalan apa? Mana makom ilah? Ambil awal alif, ambil belakang ha, ih. Nah, disinilah memperjalankan tarekah, memperjalankan diri sir menuju wujudnya Allah. Ihdinas siratul mustaqim. Nah, ini jadi kalau kita sudah bisa bagaimana tarekohnya atau ilah, bagaimana kita menjalankan kodrat-kodrat daripada diri sir atau diri rahasia tadi, maka ini yang dinamakan tarekoh. Nah, kita langsung kerjakan. Ini namanya dalam makomnya zikirnya adalah Allah Allah. Dia yang berjalan dan dia yang menemui dirinya sendiri. Nah, itu yang antara aftar dengan ba'dal tadi. Zahirnya kepada yang batin. Ini adalah batin. Illah. Illah itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana dia mencapai titik ketunggalan dia dalam memperjalankan tarekohnya. Bagaimana dia mencapai sifat-sifatnya sendiri. La mawjudun illallahnya bagaimana? Nah, ini tarekohnya. Itu yang dikatakan ilah, jatuhnya tarekoh. Nah, bagaimana dengan ma'rifat? Berarti la ilah Allah, jatuh ke ma'rifat. Nah, apa yang dikatakan ma'rifat itu yang disempurkan dengan Allah. Itulah ma'rifatullah, mengenalnya melalui atau dikatakan dengan alif lam lam ha atau Allah atau awal dan akhir disebut yaitu mengenal Allah. Ini marifat. Jadi marifat itu kita mencari kodrat-kodrat kehambaan Allah pada diri kita. Makomnya adalah marifat, sementara di syahadat kalamnya Allah. Nah, kalamnya Allah la ilaha illa Allah. Syariat, hakikat, tarikat, marifat. Syariat la, hakikat illaha, tarikat illah, marifat Allah. Berarti sudah kita mendapatkan satu himpunan pertolongan dari makom ini untuk menghidupkan marifat, untuk mendapatkan wujudnya di marifat bernamakan Allah. Dan kalau kita paham cara pemakaiannya, ini satu napas. Bukan nanti syariat melainkan pendapat, hakikat berubah pendapat. Tidak. Ini satu makom. Gitu. Namanya perjalanannya. Inilah yang dikatakan makom di Islam itu. Jadi kalau kita la ilaha illa Allah, syariat, hakikat, tarekat, marifat, masing-masing punya zikir dan untuk mendapatkan. Kalau di marifat zikir jatuhnya hu. Nah, bagaimana pencarian kita dengan aku adalah aku tadi? Aku masuk ke dalam aku dan aku adalah aku. Aku di dalam aku sendiri. Ini jatuhnya ke marifat, zikirnya hu. Tarekat Allahu Allah. Hakikat hu Allah dan syariat la ilaha illallah. Karena nafi isbat zahir dan batin.
Jamaah para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bagaimana dengan potensi syahadat berikutnya, Muhammad Rasul Allah? Maka kembali kepada rumus kodrat. Apa yang dikatakan kembali kepada rumus kodrat? Rumus kodrat itu adalah 3, alif, lam, mim. Bertajalilah Allah kepada sifat keumatan. Setelah kita mendapatkan jalan yang 4, maka dia bertajali. Aku ingin dipanggil dengan kodrat Muhammad. Aku ingin dipanggil dengan kalam Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawatil khusta dengan Muhammad. Maka dikatakan Muhammad Ahmad Ahad. Maaf, kita harus mendapatkan hakikatnya. Maka Muhammad jatuh menjadi bentuk daripada wujud yang setelah kita cari dengan 4 perkara tadi. Mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Muhammad Rasul, mana roh yang diutus? Ruhu. Inilah ruhu. Ruhu adalah ruh yang dikatakan nafas atau batin. Bukan arwah, bukan roh, tapi nafas. Nafas itu nama batin. Kalau hidung bernapas nama nufus. Kalau dari nafas ke kalbi, kalau dari nufus ke merkubah jantung, beda. Gitu ya. Kamulah wujudnya. Maka setelah kita mendapatkan naiknya ruhul, naiklah rusul, roh yang berusul tadi, Allah kembali mewujud dia kepada alif aftar. Kalau la ilaha illallah tadi ba'dal, ilah yang ba'dal, tapi Muhammad Rasulullah dia sudah menjadi aftar dan nyata bisa dilihat, tapi Sayyidina Muhammad dalam makom kodrat Muhammad. Inilah yang dikatakan wajatu wajhiya lillazi fataras samawati. Muncullah wajahnya dalam kodrat Muhammad, itu yang syahadat ahad menjadikan satu batang tubuh, namanya batang tubuh hakikat Allah dan Muhammad. Inilah yang dikatakan jatuh kepada sifat jasad disebut laha, jatuh ke sifat rohani disebut lahi, dijatuh ke sifat rabbani batin bernama lahu. Inilah kodrat-kodrat alif di dalam diri kita. Kodrat A, kodrat I, kodrat U. Jamaah hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Jadi begitu kita untuk mendapatkan kebenaran la ilaha illallah, tidak hanya bisa kita sampaikan begitu saja, harus kita melakukan tauhid, berhubungan, tafrid, mengalami, tajrid, merasakan. Bagaimana kita berhubungan dan mengalami serta merasakan? Tentu dengan kita mengerjakan ibadahnya, zikirnya. Kalau kita tidak paham zikirnya, memasuki makom-makom syariat, hakikat, taurikat, ma'rifat, bagaimana bisa syahadat itu akan wujud? Bagaimana bisa dengan hanya mengaku kamu masuk surga? Bagaimana bisa dengan mengaku kamu sudah bertuhan? Kita bukan non-muslim mu'alaf, Islam kodrat. Tidak hanya dalam bentuk pengakuan, tapi harus nyata bertajali, nyata tauhid, berhubungan, tafrid, mengalami, tajrid, merasakan. Syahadat menyatukan, syahadah langsung ahad menjadi satu. Ihram tidak hanya cukup diakui dan dikatakan. Syahadat bukan ikrar, syahadat bukan ikrar, tapi syahadat adalah kalimatul haq. Syahadat adalah kalimatul haq, kalimat yang nyata dan hidup. Inilah yang harus kita saksikan.
InsyaAllah para jemaah dan hadirin, mari kita selalu meningkatkan pemahaman, kita tingkatkan pengetahuan kita terus. Semakin kita tinggi mendapatkan derajat pengetahuan hakikat di jalan Allah, semakin tinggi pemahaman kita. Jangan terlena dengan masa lalu, tapi hadapilah masa depan. Di situ ada kodrat-kodrat Allah yang menunggu. Jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah dengan kita tawaduk, dengan kita benar-benar bertajazus, dengan betul-betul kita mentadabur, insya Allah akan bertemu jalan hakikat yang sebenarnya. Tergantung kembali kepada hati kita. Kalau niat kita memang bermukarabin kepada Allah, Allah pasti buka jalan. Tapi kalau hanya ingin tahu dan punya ilmu kebatinan, itu tidak akan pernah kamu diijabah oleh Allah. Demi Allah, Allah bukan perintahmu, tapi kamu adalah perintah Allah. Insya Allah mudah-mudahan sama-sama kita jalankan ibadah ini. Mudah-mudahan mabrur ibadah kita, mustajab ilmu kita, barokah dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.